saat ini kondisinya sudah masif. Akan terjadi gejolak ini antara kelompok-kelompok pribumi. Ini kebangkitan bangsa-bangsa pribumi ini. Ini kebangkitan. Saya sudah kasih tahu ya, sekali, 2 kali, 3 kali saya sudah kasih tahu loh. Hati-hati. Ayo, siapa yang bisa mencegah ini? Yang berkompeten siapa ini? Jangan sampai nanti terjadi pertumpahan darah baru. Pak, saya sudah melihat banyak sekali di grup-grup, bahkan saya ditarik di sebuah grup-grup. Sangat masif sekali. Ini saya mau beritahukan sebuah kabar yang sangat buruk. Sudah mulai masif, sudah mulai tambah panas gerakan-gerakan laskar para pribumi, laskar kebangsaan, laskar para mujahid NKRI yang saat ini sebetulnya saya nggak mau nyampein ya, cuman kalau nggak disampaikan juga saya nanti kurang pas. Tujuan saya di sini baik, menyampaikan pergerakan-pergerakan ini itu supaya antisipasi, jangan sampai semua ini terjadi. Saya nggak nakut-nakutin. Apa yang saya sampaikan ini adalah fakta. Bahkan sudah lebih daripada puluhan, hampir ratusan loh. Cuman saya nggak hitung. Pergerakan-pergerakan ini di jejaring media sosial melalui grup-grup WA dan lain sebagainya. Pergerakan-pergerakan untuk tentang Bahar lah, tentang pembubaran RA lah. Dan ini masif sekali, banyak sekali perlawanan ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pribumi. Saya bingung harus bagaimana. Saya bingung, satu sisi saya itu sebetulnya tujuannya adalah untuk meredam dan untuk mencegah yang kemungkinan akan terjadi sesuatu, bisa dibilang rusuh. Tapi ya gimana ya, saya ngomong setiap hari itu seolah-olah pemerintah ini, saya tahu pemerintah ini juga galau gitu, gundah, ingin melakukan sesuatu, tetapi ini ranah-ranah yang sangat sensitif. Apalagi tentang yang rame nasab, lembaga pencatatan nasab dan lain sebagainya. Dan dengan belum adanya konfirmasi tentang keabsahan dari RA, ini umat ini semakin panas gitu loh, ingin mencari sebuah kebenaran, tetapi belum terkonfirmasi kebenaran itu. Sampai kapan? Dan ini sudah masif sekali loh. Di grup-grup, wabil khususnya di kalangan Nahdijin, tentang penistaan-penistaan terhadap kiai-kiai yang dikawekan oleh sekelompok orang, bukan sekelompok orang, segelintir oknum yang mengaku cucu Nabi. Ini sudah mulai masif nih. Tentang kemuliaan seorang Habib, sekalipun itu jahil dibandingkan oleh 70 kiai. Tentang statement majikan, tentang statement ada seseorang ketua yang menyatakan bahwa kami di sini tuh membawa, mencetak para ulama. Kami di sini nyembelih 100 kambing seandainya. Kalian cuma bawa gula dan kopi. Jadi ada statement-statement kayak begitu. Dan ini
jujur ini bahaya Pak. Ini bahaya sekali. Saya bongkar di sini supaya apa? Ini barangkali Anda, para petinggi-petinggi yang berkompeten, tersentuh hatinya. Ayo dang disikapi sat-set gitu loh. Sebelum ini semuanya terjadi, menjadi panas, menjadi kisruh, benturan. Saya di sini nggak mau nakut-nakutin. Saya mencoba untuk, ayo lendang cepat ini loh. Ini loh umat ini. Ini yang meminta ini umat. Ataukah memang ini semuanya harus terjadi? Harus bentur dulu, harus bentrok. Harus semuanya nanti akan ikut andil gitu. Ataukah memang ini betul terjadinya tanda-tanda kebangkitan tasawuf? Loh, Wali Songo itu tasawuf loh. Alunan-alunan lagu-lagu kidung itu juga tasawuf loh. Apakah ini salah satu ketika ada yang mencolek Wali Songo beserta para keturunannya atau juriatnya? Dan ini yang disebut pintunya kebangkitan tasawuf. Hati-hati. Makanya saya kasih tahu yang mulia, para juriat, para habaib, yang kami hormati, yang kami cintai, saat ini kondisinya sudah masif. Akan terjadi gejolak ini antara kelompok-kelompok pribumi. Ini kebangkitan bangsa-bangsa pribumi ini. Ini kebangkitan. Saya sudah kasih tahu ya, sekali, 2 kali, 3 kali saya sudah kasih tahu loh. Hati-hati. Ayo siapa yang bisa mencegah ini? Yang berkompeten siapa ini? Jangan sampai nanti terjadi pertumpahan darah baru. Pak, saya sudah melihat banyak sekali di grup-grup, bahkan saya ditarik di sebuah grup-grup. Sangat masif sekali. Sangat luar biasa sekali. Pergerakan-pergerakan ini. Loh, ini malah ada netizen yang komentar-komentar itu. Aku melu Gus, aku melu Gus. Bahkan Laskar Wali Songo. Laskar Wali Songo sudah mulai bertindak. Hati-hati. Saya di sini menyampaikan apa adanya. Nggak mau saya tutup-tutupin. Lebih aja kok. Masa mau saya tutup-tutupin? Lebih baik saya sampaikan di sini. Barangkali ada yang peduli. Itu lihat komentar-komentar itu. Saya baru ngomong begini saja. Sudah pada siap. Ini mau siap ngapain? Kita itu menghindari gejolak-gejolak itu. Makanya menunggu konfirmasi, klarifikasi dari kelompok-kelompok itu juga. Kok aku di jalan, no, dipikir aku provokasi. Kalian kan sudah gatel nih. Ya, bikin ngumpul. Ya, nanti sekitar pertengahan bulan siap kumpul semuanya. Saya undang para laskar-laskar, Laskar Nusantara, Laskar Wali Songo, para mujahid-mujahid NKRI. Saya undang siap. Jadi kondisinya ini memang sudah panas. Saya itu diam itu karena memperhatikan. Saya itu ngomong kayak begini tegas itu karena saya masih sayang. Saya menghindari yang namanya kerusuhan. Saya menghindari yang namanya benturan. Para alim, para kiai, para ulama, para habaib tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak menghilangkan rasa tawaduk kami. Tetapi apa daya saya sebagai seorang santri beling? Kok koyo-koyo kalau saya nggak ngomong kayak begini, ini kok guru-guru kita kok pada tidur semua. Para santri, para muhibbin Wali Songo juga pada tidur semua. Sudah saatnya bangun. Sudah saatnya bangun. Lagian juga kita menunggu konfirmasi juga terlalu lama. Klarifikasi juga terlalu lama. Hanya permintaan maaf saja statement dari itu cucu Nabi, yang aku cucu Nabi itu juga nggak ada klarifikasi, permintaan maaf pun juga tidak ada. Dan semua daerah, wabil khusus di Banten, saudara-saudara kita dari Laskar Wali Songo, Laskar Nusantara, para mujahid NKRI pun sudah bersuara, sudah mengecam keras itu, sudah rame itu. Ya, yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur pun sudah mengecam. Ya, ini nunggu apa lagi gitu? Kok masih kayaknya geleleng gitu loh? Kok masih geleleng?
Saya itu menghindari hal-hal yang benturan, yang sifatnya benturan sebetulnya. Tapi apakah kita harus pencet tombol gitu? Apakah kita harus nggak melihat visi dan misi yang lebih besar di belakang nanti? Ini kan kalau seandainya saya ngomong aja tinggal klik, perang, kita akan perang. Perang, kita akan perang. Saya bilang kalau perang, pasti akan perang. Hati saya itu sebetulnya nggak menghindari hal-hal yang seperti itu, saudaraku. Saya harus bagaimana? Banyak orang WA, banyak orang yang japri, termasuk dari Gus-Gus, ada dari beberapa guru kita, dari kiai-kiai kita juga pada japri meminta rawi-rawi rantas, malang-malang putung. Saya bingung. Untuk guru-guru, para kiai, para ulama, para habaib, saya harus bagaimana? Lihatlah kiai, anak-anakmu, murid-muridmu, santri-santrimu sekarang sudah pada bangkit, sudah pada ingin melakukan sesuatu atas hinaan-hinaan yang dilakukan segelintir manusia-manusia yang mengaku cucu Nabi, yang menisbatkan sebagai zuriat Rasul. Dan sekarang murid-muridmu, santri-santrimu sekarang kiai sudah mulai pada marah. Saya harus bagaimana? Padahal kalau seandainya saja ini ngawur, pertimbangan saya tidak panjang, maka saya akan pencet satu tombol klik. Pasti akan ramai.